Saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan bulan lalu, ya, bulan Maret, tepatnya tanggal 8 Maret yang lalu. Kalau teman-teman masih ingat, kalau misalnya sudah lupa dan kepingin mengulang, nanti bisa langsung saja menuju YouTube SMCC Indonesia. Ya. Waktu itu saya menyampaikan tentang esensi dari antusias, judulnya Insight. Nah, hari ini saya mau melanjutkannya, saudara. Saya beri judul Sustainable Enthusiasm. Jadi bagaimana kita belajar supaya antusiasme kita itu adalah antusias yang terus-menerus ada. Antusias yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Ya, kalau teman-teman butuh materi, PowerPoint bisa scan QR yang ada di depan. Karena seringkali kita salah mengartikan antusias hanya sekedar sebagai sebuah semangat, seperti kalau saudara mungkin lihat meteor gitu ya, kelihatan keren, kelihatan bagus, tetapi dia cepat memudar, cepat hilang gitu. Nah, karena itu kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih kita mempertahankan antusias kita terus menerus sepanjang waktu. Oke, semua sudah siap? Udah siap? Oke, ya, kita mulai dari ini, saudara. Ada perbedaan yang sangat jelas tentang sumber energi. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan excitement saja, maka itu hanya dipicu oleh kondisi emosi kita saja. Bahkan seringkali excitement itu bergantung kepada kondisi yang ada di luar kita, kondisi eksternal, kondisi lingkungan sekitar kita. Sebaliknya, antusias itu sumbernya dari dalam. Kata antusias kita sudah sama-sama belajar berarti bahwa Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Entheos. Jadi sumbernya adalah dari dalam. Nah, excitement itu terbatas. Karena begitu kondisi di sekitar kita berubah, begitu kita mengalami masalah, begitu kita mengalami badai kehidupan, maka excitement itu akan hilang, akan habis. Sebaliknya, karena antusias sumbernya dari dalam, dari Tuhan, maka antusias itu tidak terbatas dan bisa terus diperbaharui. Ya. Sedangkan excitement itu pusatnya ke diri sendiri, pusatnya ke kepuasan diri sendiri saja. Jadi, saudara, kalau kita salah mengartikan antusias hanya sekedar sebuah excitement, kadang-kadang semuanya dimulai dari sumbernya. Apa sumbernya? Yesus berbicara di Yohanes 15 ayat yang keempat dan kelima. Yesus berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini jelas sekali Yesus berbicara bahwa kita harus mengalami atau harus menghidupi yang namanya entheos itu. Yaitu kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Karena di sanalah kita menemukan sumber yang tidak terbatas. Kalau misalnya kita terputus dari Tuhan, maka seperti ranting yang ini, saudara. Dia hanya mengandalkan sumber daya yang terbatas. Dia hanya mengandalkan sumber daya yang tidak long last. Sebaliknya waktu kita benar-benar menempel kepada Tuhan, seperti ranting yang menempel pada pokok anggur, kita itu mendapatkan akses kepada sumber daya yang tidak terbatas. Kata yang dipakai adalah grafted. Grafted itu dicangkokkan. Jadi kita itu dicangkokkan, dihubungkan kepada pokok anggur yaitu Tuhan. Nah, saudara, ranting itu tidak memiliki akar. Betul? Jadi dia tidak bisa mencari makanan, dia tidak bisa mencari air sendiri.
Tugas ranting sebenarnya cuma dua. Yaitu menempel dan berbuah. Katakan menempel. Nempel. Tugas ranting itu nempel. Ya gak usah dipraktekkan juga ya. Hanya boleh suami istri. Tugas kita sebagai ranting itu nempel. Masalahnya kita lupa dan seringkali kita menjadi ranting yang berdiri sendiri. Menjadi ranting yang mandiri. Sehingga pada akhirnya kita tidak sadar sumber daya kita, energi kita cepat habis. Siapa yang di sini punya smartphone? Semua pasti punya. Kalau misalnya kita menggunakan smartphone kita dengan luar biasa, maka handphone kita itu akan cepat habis baterainya. Betul? Apalagi yang baterainya sudah soak gitu ya. Baru dipakai 2 jam udah habis. Nah, waktu baterai handphone kita habis, maka kita cenderung akan cari yang namanya power bank. Misalnya kita lagi ada di luar, lagi di jalan gitu ya, baterai kita habis, kita akan cari power bank. Nah, masalahnya adalah power bank itu terbatas kapasitasnya. Benar nggak? Nah, handphone terbaru ada punya fitur yang namanya bypass charging. Ada yang tahu bypass charging? Ada yang tahu? Nggak tahu? Ah, masa nggak tahu? Yang suka main game? Ah, sok-sok saudara. Bypass charging itu sebuah fitur yang biasanya dimiliki oleh handphone gaming, saudara. Jadi waktu baterainya habis, ya kan, dan dia nyolok ke listrik dengan charger, waktu digunakan, dia menggunakan energi dari listrik langsung, bukan dari baterainya. Jadi seharusnya kita tidak sibuk mencari power bank, sumber energi yang sementara, waktu kita ngalami burnout, waktu kita ngalami kelelahan, harusnya kita mencari sumber daya yang terus-menerus. Energi yang tidak habis, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Nah, kalau kita meneliti Yohanes 15 tadi, kata tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu pakai kata ini saudara, meno. Kata meno itu artinya tinggal permanen. Kata meno itu artinya selalu. Kata meno itu artinya dalam kebersatuan. Jadi Tuhan bilang, Yesus bilang tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu berarti kita harus terus menerus ada, tinggal di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar 1 kali seminggu saja, 2 jam seminggu saja. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai rumah permanen. Bukan cuman hotel transit. Ada yang pernah tinggal di hotel? Ada? Berapa lama saudara paling lama tinggal di hotel? Ada yang tinggal sebulan di hotel? Anak sultan kan? Paling kita cuma tinggal di hotel berapa? Semalam, 2 malam? Paling mentok seminggu lah misalnya. Hotel bukan tempat tinggal permanen kita. Jadi kita harus menjadikan Tuhan sebagai rumah permanen. Bukan cuma ngontrak bahkan. Permanen. Nah, karena itu mari kita cek teman-teman. Mari kita lakukan diagnosa. Kira-kira apakah saya mencoba berbuah tanpa menempel kepada pokok? Apakah saya berusaha setengah mati, setengah hidup, ya kan? Mengerjakan segala sesuatu, tapi saya lupa untuk menempel kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan kepandaian sendiri, kita mengandalkan pengalaman kita mengandalkan koneksi dan sebagainya. Tapi kita nggak nempel. Yang kedua, mari kita cek. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu seperti rumah permanen atau cuma transit aja? Kita cuma nyari Tuhan sesekali kalau ingat. Kita cuma nyari Tuhan kalau frustasi. Kita nyari Tuhan cuma pada waktu mentok saja.
Kita masuk hal yang kedua. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapa yang letih, lesu, berbeban berat? Gak usah angkat tangan. Angkat di dalam hati saja. Yesus berkata, kamu yang letih, lesu, kamu berbeban berat, itu gak dosa. Oke? Gak dosa loh. Karena Yesus sebut, kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi teman-teman, kelegaan, damai sejahtera, ketenangan itu sudah dijanjikan buat kita. Kita tinggal klaim, kita tinggal minta, kita tinggal nikmati. Karena Yesus sudah menjanjikan itu buat kita. Amin. Jadi gak apa-apa. Saudara merasa letih, lesu, berbeban berat, itu gak apa-apa. Ya. Saudara gak harus selalu strong all the time, 24x7. Ya kan? Saudara jadi orang yang strong. No, gak apa-apa. Nah, Yesus bilang seterusnya, ayatnya gak berhenti di situ soalnya. Yesus bilang seterusnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus memberikan cara. Yesus memberitahu kita rahasia untuk kita mengalahkan kelelahan dan beban berat. Kata letih lesu, terjemahan Inggrisnya pakai kata ini, weary. Sedangkan kata berbeban berat, terjemahan lainnya pakai kata burden. Kata weary itu berbicara tentang sesuatu yang dari dalam. Ada di pikiran kita, ruwet, overthinking, rasa tertuduh. Siapa yang kebanyakan di sini? Sukanya berpikir yang berlebihan, lebay pikirannya. Malam gak bisa tidur, mikir masa depanku gimana ya? Kok hidupku gini-gini aja ya? Aduh, belum apa-apa udah capek. Kenapa? Karena dari dalam. Ya kan? Dan overthinking ini bukan cuma milik orang cermat ya. No. Semua orang, apalagi hari-hari ini, lihat medsos, wih enak ya temanku liburan ke Cina, ke Korea. Wah temanku nonton konser Blackpink. Kok aku gini-gini aja? Ya kan? Terus Yesus bilang, engkau yang berbeban berat, bicara tentang bagaimana kita punya banyak tugas, banyak deadline, banyak hal yang harus dikerjakan. Kayaknya ada to-do list-nya sampai 20 biji. Never ending. Kira-kira saudara kebanyakan yang mana? Weary or burden? Atau saya dua-duanya kok? Ya, nasib. Kebanyakan kita nggak sadar kita ada di dua kondisi ini. Tapi kabar baiknya Yesus bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa Yesus bilang. Yang penting kita tahu cara berikutnya, cara mengatasinya. Oke? Nah, ini caranya. Kita belajar fisika sebentar. Ini adalah gambaran tentang kuk yang ditulis tadi. Pikulah kuk yang kupasang. Nah ini, kuk itu bahasa Inggrisnya yoke. Kuk itu biasa dipasang di atasnya sapi atau kerbau. Waktu bapak petani membajak sawah. Nah ternyata teman-teman, menurut tradisi Israel, waktu petani membajak sawah, petani itu menggunakan 2 ekor sapi atau kerbau. Ada yang namanya sapi senior, ada yang namanya sapi junior. Dan ternyata 90% beban atau berat dari kuk itu ditanggung oleh sapi
senior. Yang 10% oleh sapi junior. Yang menentukan kecepatan, yang menentukan arah itu sapi senior. Tentu kita tahu harusnya kita ada di sini. Kita harusnya jadi sapi junior. Amin. Amin. Tapi kita seringkali memaksa jadi sapi senior. Kita berusaha dengan segala apa yang kita mau, dengan semua yang kita pikir kita bisa. Padahal Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kenapa? Karena dia yang harusnya jadi yang senior. Dia yang harusnya menentukan arah. Dia yang harusnya menentukan kecepatan. Bukan kita. Terjemahan yang lain dari ayat ini berkata begini, learn the unforced rhythm of grace. Pelajarilah ritme kasih karunia. Jadi ternyata kasih karunia itu punya ritme, teman-teman. Ritme itu apa sih? Ini ritme. Kalau teman-teman yang pelayanan di mimbar, di telinganya ada suara metronom. Tuk, 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 tuk. Nah itu namanya ritme. Kalau lagu praise, ritmenya cepat. Tuk, 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 tuk. Kalau lagu worship, lebih lambat. Tuk, tuk, tuk. Itu ritme. Nah kadang-kadang kita memaksa ritme kasih karunianya lagi lambat. Tapi kita memaksa dengan lebih cepat. Aku mau lebih cepat, aku mau lebih berhasil, aku mau lebih banyak. Gak bisa. Kita jangan berusaha jadi sapi senior. Coba ngomong sama kanan kirinya. Jangan jadi sapi senior. Jangan jadi sapi loh ya. Senior juniornya harus disebut. Nanti jangan jadi sapi. Ngawur. Nah, teman-teman, siapa di sini pernah naik pesawat? Pernah? Pernah naik pesawat? Gak usah suka merendahkan hati gitulah. Merendahkan diri. Teman-teman, pesawat itu dirancang untuk dia bisa terbang dengan jarak yang jauh. Nah, ada pesawat yang paling besar mesinnya, paling hebat mesinnya, yaitu Boeing 787 atau Airbus 350. Pesawat ini didesain untuk dia bisa terbang dengan kecepatan yang luar biasa, 930 km per jam. Jadi dari Surabaya ke Jakarta nggak sampai sejam. Karena Surabaya ke Jakarta itu sekitar 750 kilo. Ya. Dan dia bisa menempuh 18.000 kilometer. Tapi kalau misalnya pesawat ini terus-menerus dipakai, dia terus terbang. Ya kan? Dari Amerika terbang ke Indonesia, belum sampai mendarat, langsung lanjut lagi ke Afrika. Kira-kira apa yang terjadi? Mesin yang luar biasa itu, mesin yang canggih itu, tinggal tunggu waktu akan meledak. Dia butuh waktu pit stop. Untuk dia mendarat, diisi bensinnya, afturnya, dan didinginkan mesinnya. Saudara, kita juga sama. Kita butuh waktu untuk istirahat. Amin. Pikiran saudara yang suka overthinking itu butuh dipencet tombol pause-nya. Itu kenapa Daud berbicara di dalam Mazmur, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia lagi berbicara sama pikirannya yang overthinking itu. Hey, stop, gak usah mikir yang aneh-aneh, gak usah khawatir, gak usah takut. Stop, pujilah Tuhan, konsentrasi ke Tuhan aja. Jadi sebenarnya kita bisa perintahkan pikiran kita. Amin? Setuju? Gak ada lagi yang pakai alasan overthinking ya? Oke? Senggol kanan kirimu yang suka overthinking. Ya. Padahal dirinya sendiri. Nah, terus teman-teman, waktu saya belajar tentang ini, ternyata di dunia musik, itu juga ada namanya tanda diam.
Jadi dalam partitur lagu, partitur musik, tidak semuanya berisi not balok, tidak semuanya berisi nada. Ada bagian tertentu yang isinya adalah tanda diam. Waktu para pemusik melihat ada tanda diam ini, maka mereka harus menghentikan semua permainan. Mereka harus tidak boleh membunyikan suara apapun. Bayangkan kalau ada pemusik yang gak mau taat. Ada tanda diam di partiturnya, dia tetap genjreng, jreng. Dia tetap main, drumnya tetap mukul. Apa yang terjadi? Rusak semua lagunya. Saudara, waktu ada tanda diam dalam musik itu, bukan berarti musiknya selesai. No, musiknya tetap berjalan. Tanda diamnya itu tetap dihitung secara tempo. Jadi kalau Tuhan sengaja menaruh tanda diam di hidupmu, seolah-olah engkau berdoa gak ada jawaban, engkau berusaha gak berhasil, seolah-olah semua tertutup. Jangan takut, jangan khawatir, karena lagu kehidupanmu belum selesai. Cerita hidupmu belum selesai. Amin. Amin. Ya, Tuhan itu kayak komposer. Dia lagi menulis lagu kehidupan kita dengan indah. Tapi kadang-kadang itu butuh tanda diam. Di Matius 11 tadi, ada dua kata penting yang kita juga harus bahas. Ada kata, dikatakan kamu, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata yang dipakai adalah anapausis. Yang artinya adalah kebebasan dari kecemasan. Kebebasan dari kekacauan emosi. Yang suka cemas, ya kan? Yang suka khawatir-khawatir, yang suka takut-takut. Ketenangan berarti saudara bebas dari itu. Saudara menang dari itu. Yang suka emosinya naik turun, ya kan? Hari ini marah, 1 jam kemudian ketawa-ketawa. Kayak orang gila ya. Tapi kan ada orang-orang yang seperti itu. Sebut saja Bunga. Kamu bisa menang, kamu bisa mengatasi itu. Nah, yang penting adalah ini. Yesus bilang gini, sebab kuk yang kupasang itu enak. Kata enak itu pakai kata ini saudara. Krestos yang artinya pas, fit, nyaman. Didesain khusus untuk saudara secara spesifik. Jadi waktu kita capek, waktu kita lelah, solusinya bukan menaruh kuknya, bukan. Solusinya adalah pastikan saudara memikul kuk yang benar, beban yang benar. Karena beban yang harus saudara pikul itu ada namanya. Beban yang saya pikul, judulnya adalah Dian Cipta. Kalau saya memikul beban yang judulnya Steyernoia, saya pasti gak bisa, gak kuat. Sebaliknya saudara kalau pikul beban judulnya Dian Cipta, ya gak bisa. Karena setiap kuk itu sudah didesain spesial, presisi. Jadi kalau saudara capek, lelah, letih lesu, berbeban berat, solusinya bukan me time. Oke? Solusinya bukan binge watch, bukan. Solusinya bukan drama Cina. Yang 1 menit, 5 menit, bukan. Ya. Solusinya adalah pastikan saudara memikul beban yang benar. Tukar beban saudara dengan beban yang benar. Solusinya bukan lari. Setuju anak muda? Yang setuju katakan yes. Beneran loh ya. Jadi gak ada lagi ya habis ini. Sorry C, aku gak ikut ya, aku mau me time. Tetot. Mari kita lakukan diagnosa.
Apa yang seringkali memicu kita jadi burnout? Coba kamu temukan, coba saudara temukan. Terus, apakah beban yang saudara pikul, yang saudara kerjakan itu sungguh-sungguh dari Tuhan? Atau ternyata beban itu dari ambisi saudara, dari ego dan dari asumsi? Ada orang stres, kenapa? Karena standar yang dia pakai, yang dia tuntut kepada dirinya sendiri. Kalau aku nggak dapat nilai A, berarti aku gagal. Kalau aku nggak punya tabungan 100 juta, berarti aku gagal. Kalau aku nggak punya iPhone 18, ya memang belum keluar sih. Hati-hati. Kadang-kadang kita salah memikul beban yang akhirnya membuat kita capek. Tukar beban saudara. Amin. Susah ngomong amin memang untuk ini. Saya tahu saudara. Saya tahu. Saya paham kok. Yang ketiga. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama yuk ayat ini. Yuk 1, 2, 3. Tentu kita kepingin kalimat yang terakhir menjadi milik kita. Berlari tapi enggak lesu. Berjalan terus tapi enggak lelah. Nah, caranya ada. Saya kasih tahu saudara. Kalau misalnya listrik di rumah saudara mati. Ya kan? Mungkin kita akan cari yang namanya genset. Tahu genset ya? Untuk menyalakan listrik. Kalau listriknya lagi mati. Nah masalahnya adalah genset itu punya kapasitas. Dia nggak bisa nyala terus menerus. Dia harus diisi ulang bahan bakarnya. Diisi ulang bensinnya. Belum lagi kalau dia misalnya panas, overheat, harus dimatikan. Terbatas. Tapi kalau misalnya saudara punya rumah dan saudara pasang solar panel. Saudara akan mendapatkan listrik yang tidak terbatas. Saudara nggak perlu bayar isi token lagi ke PLN, nggak perlu. Kenapa? Karena listriknya saudara dapat dari sumber daya yang tidak terbatas. Yesaya 30 berbicara tentang ini. Ditukar. Sumbernya ditukar. Ayat ini punya dua kata penting saudara. Yang pertama bicara masalah menantikan Tuhan. Kata menantikan di situ pakai kata ini, kafah. Yang artinya melilitkan diri menjadi satu. Jadi waktu firman Tuhan bilang, orang yang menantikan Tuhan, itu berarti saudara sedang mengikatkan dirimu menjadi satu dengan Tuhan. Waktu kita mengikatkan diri kita menjadi satu, meno tadi, tinggal dalam Tuhan, kita sedang synchronize. Synchronize ritme, synchronize detak jantung. Kalau detak jantungnya lagi cepat, Tuhan lagi lambat, synchronize dulu. Jadi jangan sibuk terbang dulu, jangan sibuk lari dulu, synchronize dulu. Amin. Baru kemudian kata berikutnya mendapat kekuatan baru, pakai kata ini calap. Yang artinya adalah mengganti. 100% ditukar. Kekuatan saudara ditaruh, kekuatan saudara dibuang, saudara pakai kekuatan Tuhan. Jadi kalau saudara lagi lowbat, solusinya bukan diisi. No, solusinya adalah ditukar kekuatannya. Amin. Jadi kalau saudara lagi lowbat, itu berarti sadari engkau sedang memakai bateraimu sendiri. Tukar bateraimu. Tukar sumber kekuatanmu. Amin. Terakhir. Mazmur 23. Ayat 1 sampai 6. Mazmur ini mengandung sebuah rahasia. Saya nggak punya waktu membahas detail. Tapi kalau saudara perhatikan,
6 ayat ini sebenarnya dibagi menjadi 3 fase. Menjadi 3 tahap. Ya. Saudara lihat yang kalimat pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Saudara tahu nggak maksudnya apa? Dia si Daud tidak menulis Tuhan adalah seorang gembala. Enggak. Dia menulis Tuhan adalah gembalaku. Spesifik, personal. Itu berarti Daud menyadari bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar gembala secara umum, tapi dia gembalaku, punyaku. Ada hubungan di situ, ada keintiman di situ, ada koneksi di situ. Amin. Nah, fase yang pertama, di 2 ayat pertama, dikatakan dia membandingkan aku di tepi air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Kita hidup dalam fase yang enak. Ada kelimpahan, ada penyediaan Tuhan. Semuanya serba indah. Tapi yang menarik adalah Daud menulis Tuhan sebagai figur orang ketiga. Iya, membandingkan aku. Iya, betul? Sebaliknya di fase yang kedua, di lembah kekelaman, di masa-masa gelap, Daud menulis Tuhan adalah engkau. Orang kedua. Betul? Jadi waktu dia lagi down, lagi dalam masa kegelapan, masa kekelaman, dia lebih dekat sama Tuhan. Kata kekelaman yang ada di situ ditulis sebenarnya bukan hanya sekedar gelap, Saudara, tapi dikatakan dalam bayang-bayang maut. Jadi beneran kondisinya terdesak, tidak ada jalan lain. Yang menarik adalah Tuhan tidak membawa kita keluar dari kegelapan. Karena kalau saudara perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut. Sebab engkau besertaku. Nah lihat, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pernah mau perang? Ya kan? Lagi di medan perang, terus makan. Ada musuh di depan, nyantai. Makan steak dulu. Loh, iya kan bener kan? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan gak ambil lawannya, Tuhan gak hancurkan lawannya. Lawannya tetap ada di depan, peperangannya tetap ada, harus dihadapi. Tapi Tuhan kasih ketenangan. Pesta, makan di hadapan lawan. Kalau saudara jadi seperti itu, saudara bisa makan dengan enak gak? Tapi Daud bilang, dia dijamu oleh Tuhan. Di tengah-tengah peperangan. Tuhan tidak membawa kita keluar dari kegelapan, tapi dia sertai kita melewati setiap kegelapan itu. Sampai kita bebas, sampai kita lepas. Baru ayat terakhir, ayat yang ke-6. Dikatakan kebajikan dan kemurahan mengikuti aku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Westminster menulis saudara, tujuan tertinggi manusia adalah menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menikmati kehadirannya selama-lamanya. Inilah puncak dari antusias kita. Gak habis, gak berhenti, terus menerus. Jadi ini roadmap-nya, saudara. Bagaimana caranya kita punya antusias yang tidak terbatas. Saya undang rekan-rekan Praise and Worship. Ada koneksi dengan Tuhan. Melekat, tinggal. Dia jadi sumber yang tidak habis, yang tidak terbatas. Kemudian kita menyesuaikan dengan ritmenya Tuhan, mengambil beban yang benar, memikul kuk yang benar. Dan kita tukar kekuatan kita dengan Tuhan. Amin.
Kalau hari-hari ini kita sering mengalami frustasi, low bad, ini jawabannya. Jangan hanya fokus ke dirimu sendiri. Jangan fokus mencari istirahatmu sendiri. Cari istirahat yang benar. Yuk bangkit berdiri.